البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullahu taala, wa in kana akabiru sahabah kana idza ashkala alaihimul amr istaftuha. Para sahabat, para pembesar sahabat, kalau mereka mengalami kerumitan, mereka minta fatwa kepada Aisyah. Ini menunjukkan keagungan Aisyah radhiyallahu anha dan ketinggian ilmunya. Fayajiduna ilmahu indaha. Mereka mendapatkan pengetahuan tentang perkara yang muskil tadi itu ada di sisi Aisyah. Tahu jawabannya begini, Rasulullah pernah menjawab begini, dan menggabungkan ayat ini dengan ayat itu jadi begini dan seterusnya. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baitiha wa fi yaumiha wa baina sahriha wa nahriha. Termasuk keutamaan Aisyah adalah bahwasanya Rasulullah SAW meninggal di rumahnya pada hari dia, dan juga di antara leher dan dadanya itu. Ri'ah artinya adalah paru-paru, yaitu bagian dada, dan nahar yaitu leher, di dalam pelukannya. Wa dufina fi baitiha. Rasulullah dimakamkan di rumah Aisyah. Ini semua adalah keutamaan Aisyah. Wa annal malaka ara surataha lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qabla an yatazawwajaha fi saraqati harir. Dan termasuk keutamanya adalah bahwasanya malaikat memperlihatkan wajah Aisyah kepada Nabi SAW sebelum Nabi menikahi Aisyah di dalam saraqati harir, yaitu sehelai kain yang terbuat dari sutra. Dan ini adalah bagian dari wahyu, sebagaimana di Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim itu hadis Aisyah. Rasulullah bersabda pada Aisyah, dulu sebelum aku menikahi engkau, yaitu malaikat 2 kali menampakkan kepadaku bahwasanya ini adalah calon istrimu, bahwasanya ini adalah istrimu. Kemudian Aisyah mengatakan, in aradallahu syai'an yumdih. Kalau Allah menginginkan sesuatu, dia pasti akan menunaikannya. Pada waktu itu Aisyah jelas masih kecil sekali, baru 6 tahun. Tapi ini adalah pilihan Allah, bukan Rasulullah yang suka-suka untuk cari-cari, tapi betul-betul malaikat datang membawa membawa wahyu dari Allah Ta'ala, menunjukkan bahwasanya istrimu adalah begini. Ditampilkan dalam gambar. Gimana nih, boleh menggambarkah? Allah menggambar, terserah Allah lah. Kita bukan Allah. Gimana kita hendak menyaingi Allah? Tayyib. Wa tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anna an-nasa kanu yataharrauna bihadayahum yaumaha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taqarruban ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk keutamaan Aisyah adalah orang-orang, para sahabat, mereka bersungguh-sungguh mencari waktu yang sesuai. Kalau mereka ingin memberikan hadiah pada Rasulullah, maka mereka cari hari Aisyah yang Rasulullah SAW ada di situ, dalam rangka untuk mereka mencari kedekatan dengan Rasulullah SAW. Ini menunjukkan tidak harus hadiah itu dibuat merata, tapi para sahabat melihat ketika Rasulullah di rumah Aisyah, mereka memberikan hadiah di waktu itu. Walaupun yang lain juga dapat hadiah, seperti kisah Zainab, kisah Hafsah dan lain-lain itu. Tetap para istri yang lain juga dapat hadiah. Cuma yang terbesar dan paling banyak memang ketika Rasulullah di rumah Aisyah. Tayyib, ini menunjukkan para sahabat tahu memang Aisyah ini kelebihannya lain dibanding dengan istri-istri yang lain. Wa tazawwaja Rasulullah SAW Hafsata binta Umar bin Al-Khattab. Rasulullah SAW juga menikahi Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Wa tuwfiyat qabla sanati sab'. Hafsah binti Umar meninggal sebelum tahun yang ke-7. Maksudnya sab' di sini bagaimana? Jangan kira berarti meninggalnya di zaman Rasulullah masih hidup, enggak. Tapi kalau kita lihat dari asalnya adalah sab'in wa ishrin. Meninggalnya adalah pada tahun 27 Hijriah. Yaitu di zaman siapa? Di zaman Umar ibn al-Khattab. Tayyib. Makanya setelahnya adalah Waqila samaniyata wa ishrin, yaitu sab'in wa ishrin atau samaniyata wa ishrin maksudnya. 27 atau 28 Hijriah.
Wa tazawwaja Rasulullah SAW Ummah Habibah binta Abi Sufyan, namanya adalah Ramlah, maujud di sini. Wasmuha Ramlah. Rasulullah SAW menikah dengan Ummu Habibah bintu Abi Sufyan, namanya adalah Ramlah. Samaniyata wa Ishrin. Mana tadi? Wa tazawwajaha Rasulullah SAW wahya bi ardil Habasyah. Rasulullah menikahinya dalam keadaan dia itu masih di negeri Ethiopia. Ada utusan Rasulullah meminang di sana. Wa asdaqaha inda an-Najasyi bi arba'i mi'ati dinar. Dan Rasulullah SAW memberikan maharnya di sisi Najasyi adalah 400 dinar. Ini termasuk mahar paling besar dibandingkan dengan istri-istri yang lain. Dan Najasyi yang menyerahkan mahar tersebut. Apakah itu duit Najasyi sendiri atau Rasulullah yang titipkan Najasyi, lalu Najasyi yang memberikan kepada wanita tadi. Wa waliya nikahaha Utsman bin Affan. Yang mengurusi pernikahannya adalah Utsman bin Affan. Karena memang ini adalah masih kerabat, sama-sama dari Bani Abdisyams. Wa tazawwaja Rasulu Umma Salamah wasmuha Hindun bintu Abi Umayyah. Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah dan namanya adalah Hindun binti Abi Umayyah. Dan ini adalah pada tahun 2 Hijriah atau 3 Hijriah kalau tidak salah. Intinya adalah setelah meninggalnya Abu Salamah. Tayyib. Wa tuwfiyat qabla sanati snaini wa khamsin. Ummu Salamah meninggal sebelum tahun 52 Hijriah. 52 berarti di zaman pemerintahan siapa itu? Abdul Malik bin Marwan. Wa dufinat bil Baqi. Ya ini lama sekali. Enggak lama kemudian baru yang meninggal adalah Aisyah tahun 58. Ini tahun 52. Wa dufinat bil Baqi dan beliau dimakamkan di Baqi. Wa hiya akhiru azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam mautan. Dan wanita ini adalah yang paling terakhir kematiannya daripada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini alal khilaf. Kenapa? Kalau kita lihat tahunnya jelas Aisyah nanti masih tahun berapa? 58. Sementara yang Ummu Salamah adalah 52. Gimana terakhir meninggal? Ini adalah pendapat yang keliru. Makanya beliau mengatakan waqilah, ada pendapat yang lain yang paling lama meninggalnya adalah Maimunah. Maimunah bintil Harits meninggalnya adalah di Sarif di Mekah tapi di luar tanah suci, masih dekat dengan Mekah. Dan Maimunah ini yang paling akhir dinikahi Rasulullah, dinikahi pada tahun berapa itu ya? Tahun 9 Hijriah. Bukan. Tahun berapa? Tahun 7 Hijriah. Karena satu tahun setelah setelah Fathu Hudaybiyah. Wa tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab binti Jahsh. Rasulullah SAW menikahi Zainab binti Jahsh dan ini adalah langsung wahyu dari Allah dan Allah yang menikahkannya dari langit ketujuh. Sebagai Sebagai jalan untuk menghentikan adat-adat ahli jahiliyah sebagiannya. Maka Rasulullah Allah Ta'ala menikahkan Rasulullah dengan Zainab. Wa kanat qabla dzalika maulahu Zaid bin Haritsah. Sebelum itu yang dia adalah istri dari hamba sahaya Rasulullah, yaitu Zaid bin Haritsah, bekas hamba sahaya. Fatallaqaha, lalu Zaid mentalaknya, dan ini sebelum Rasulullah SAW meminang. Dan berita yang mengatakan Rasulullah menyindir-nyindir sehingga Zaid mentalak, ini salah besar, kisah dusta itu. Bahkan Rasulullah merahasiakan wahyu Allah untuk beberapa waktu. Karena Karena Allah tidak menyuruh langsung juga, tapi Allah Ta'ala memang ingin nanti tiba waktunya. Sementara masalah perceraian itu karena memang tidak sesuai, ada ketidakcocokan di antara mereka berdua itu. Fazawwajahallahu iyyaha min fawqi sab'i samawat. Lalu Allah menikahkan Rasulullah SAW dengan menikahkan Zainab dengan Rasulullah SAW dari atas 7 langit. Wa anzalallahu alaihi falamma qada Zaidum minha wataran zawajnakaha. Allah Ta'ala menurunkan kepada Rasulullah ayat ini manakala
Zaid telah menyelesaikan keperluannya dengan istrinya tadi, kami menikahkan dia kepadamu. Wa hadza min khasaisiha, ini termasuk kekhususan Zainab. Wa tuwfiyat bil Madinah sanata 20. Dia meninggal di Madinah pada tahun 20 Hijriah. Ini adalah apa? Di zaman Umar bin Al-Khattab, kurang lebih 2 tahun setelah apa? Ta'un di Amwas, 2 tahun atau 4 tahun. Wa dufinat bil Baqi. Beliau dimakamkan di Baqi. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.